Saat itu saya pernah bilang sama ibu saya, "Mak, Mak nggak usah takut, nanti bakal ada salah seorang dari anak emak yang," saya itu panggilnya emak ya, "nanti bakal ada salah seorang di antara anak emak yang bakal mengangkat derajatnya." Qadarullah, alhamdulillah, berkat Batrisya, eh, saya dipertemukan dengan Batrisya, dapat mengangkat derajat keluarga saya. Terima kasih Batrisya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Abadiah. Saya berusia 35 tahun. Saya tinggal di Kota Rangkas Bitung. Saat ini saya adalah seorang stokis Batrisya Herbal Rangkas Bitung. Saya adalah seorang guru honor di sekolah swasta. Dan saya memiliki 3 orang anak dan 1 suami tentunya ya. Saya memiliki 3 orang anak. Saat itu qadarullah suami saya resign sejak tahun 2013 dari perusahaan tempat dia bekerja. Sejak suami saya resign, saya adalah tulang punggung keluarga, menghidupi 3 orang anak dengan biaya hidup yang lumayan. Anak-anak semua sekolah di sekolah swasta, belum lagi cicilan motor, cicilan rumah, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Untuk menutupi kebutuhan itu, saya berusaha untuk cari sampingan sana sini gitu, cari sampingan. Saya buka les. Setelah pulang sekolah saya buka privat anak-anak murid saya di rumah. Saya buka di rumah dari pulang sekolah jam 4, saya lanjut lagi jam 5 sampai jam setengah 6, lanjut lagi ba'da maghrib sampai jam 9. Lelahnya subhanallah gitu ya saat itu. Tapi itulah perjuangan gitu. Tapi memang suami saya juga tidak tinggal diam. Beliau juga sama berusaha untuk bagaimana caranya menghidupi anak-anaknya dan anak istrinya. Tapi qadarullah ternyata Allah mentakdirkan lain. Mungkin belum rezeki, berkali-kali kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga Allah takdirkan untuk itu. Akhirnya kami membuka warung kecil-kecilan di rumah. Dan sambil membuka warung kecil-kecilan, tapi ternyata rumah kami itu kan memang masih perumahan baru, jadi sepi. Dan di tengah jalan pun karena habis begitu saja gitu, uang modal habis, akhirnya warung pun tutup karena banyak dimakan sama anak-anak kan, makanannya gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari, kadang jajan anak-anak. Selain itu juga saya untuk memenuhi kebutuhan, saya orangnya nggak mau diem, pengen ngoprek aja gitu ya. Jadi saya suka buat makanan nanti dititipkan ke sekolah itu kan, makanan cemilan sosis bakar. Saya subuh nih sebelum sekolah saya bikin sosis bakar, bikin mie goreng, terus nanti dikemas-kemas kemudian dibawa ke sekolah dan dititipkan di kantin sekolah. Itu lumayan. Alhamdulillah tiap hari saat itu sangat membantu perekonomian saya untuk jajan anak-anak lah, lumayan gitu, dapat uang 10.000, dapat untung 10.000, 20.000, tapi kan anak-anak bisa jajan. Ya tidak dipungkiri memang gaji saya sebagai guru honor ya cukup lah buat biaya sekolah anak-anak, buat biaya rumah, cicilan rumah dan cicilan motor. Selebihnya saya memutar otak gitu, harus cari-cari. Saya memutar otak gimana caranya untuk bisa
hidup gitu, menambah penghasilan untuk bisa bertahan hidup ya. Ya dengan cara itu tadi, membuka les, menitipkan makanan-makanan di sekolah, dan lain sebagainya. Qadarullah juga dengan seiringnya suami saya saat itu suami ditawarkan untuk menjadi sales motor. Hanya bertahan beberapa bulan, kalau nggak salah cuma 3 bulanan gitu. 3 bulanan ternyata qadarullah juga malah saya di situ terlibat hutang. Bukan hutang saya gitu, bukan hutang kami, tapi hutang temannya, hanya yang meminjam nama atas nama suami, kemudian hanya beberapa kali cicilan meminjam nama ya. Jadi nggak, maksudnya beliau meminjam nama atas nama suami untuk meminjam handphone, untuk membeli handphone untuk mengkredit handphone di leasing. Akhirnya hanya dibayar 2 atau 3 kali gitu. Setelah itu pleng, nggak bayar lagi gitu. Setelah itu orangnya ada, orangnya ada gitu. Cuma mungkin ketika ditagih, ya nanti belum punya uang. Akhirnya mau nggak mau sampai lunas ya kami yang bayarin gitu ya. Atas namanya kan, daripada kita jelek nama ya udah deh, mungkin dosa saya, mungkin dosa kami gitu. Mungkin ada rezeki yang kurang halal yang kami dapat gitu. Makanya Allah mengambil dengan cara itu. Dari situ saya terpicu untuk menjadi orang yang kuat, terpicu untuk jadi orang yang sukses. Saya bukan dari keluarga berada. Saya seorang anak yatim. Keluarga saya, adik-adik saya seorang anak yatim dari 7 bersaudara. Saat itu adik saya masih di bawah. Saat itu bapak meninggal ketika adik saya berusia. Ketika saya mau menjelang pelulusan SMA. Saya SMA, bapak meninggal. Sementara bapak meninggalkan 1 orang istri dan 7 orang anak. Sementara di bawah saya itu masih kecil-kecil. Adik saya yang terkecil itu saat itu masih berusia 22 tahun. Kemudian saya dari 7 bersaudara, saya anak kedua, berarti kan 5 di bawah saya. Adik saya yang bungsu usia 2 tahun, yang di bawah atasnya 3 tahun, 5 tahun, jadi masih kecil-kecil gitu. Wah, gimana caranya ya? Akhirnya saya saat itu sudah lulus SMA, memutuskan hilang sudah harapan saya ketika teman-teman sebaya saya kuliah yang lain pada kuliah, yang lain pada sekolah, pada melanjutkan kuliah lagi. Hilang harapan saya karena memang saya melihat adik-adik saya alhamdulillah, saya bersyukur untuk alhamdulillah saya udah bisa sekolah sampai tingkat SMA gitu. Alhamdulillah saat itu saya di pesantren Bu. Dan saya, ya Allah, gimana caranya saya bisa menyekolahin adik-adik saya gitu. Belum tentu mereka bisa sampai sekolah sampai seperti saya gitu. Akhirnya dari situ saya terpicu untuk menjadi seorang yang kuat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang kebanggaan adik-adik saya, menjadi orang kebanggaan keluarga saya. Saat itu saya pernah bilang sama ibu saya, "Mak, Mak nggak usah takut, nanti bakal ada salah seorang dari anak emak yang," saya itu panggilnya emak ya, nanti bakal ada salah seorang di antara anak emak yang bakal mengangkat derajatnya. Qadarullah, alhamdulillah, berkat Batrisya, saya dipertemukan dengan Batrisya, dapat mengangkat derajat keluarga saya. Terima kasih Batrisya. Awalnya saya bergabung di Batrisya itu memang saya kenal dekat dengan Bu Owner ya, Bu Fatimah Zahra, Teh Paj, kalau saya panggilnya Teh Paj, Umi gitu, suka panggil Umi, suka panggil Teh Paj. Saya kenal dekat dengan Teh Paj. Sebelum saya menikah,
saya menjadi tenaga pengajar di kursus tempat beliau. Beliau saat itu punya kursusan gitu, kursus bahasa Inggris, kursus calistung, kursus sempoa, dan saya adalah salah satu tenaga pengajarnya. Saya saat itu ngajar sempoa, pernah ngajar bahasa Inggris juga pernah ngajar gitu. Lalu Teh Faj itu tidak membeda-bedakan kami sebagai seorang atasan dengan bawahan, tapi beliau merangkul semua karyawannya. Jadi kami tidak sungkan-sungkan untuk curhat, untuk makan bareng, untuk masak bareng gitu. Dari situ setelah 2005 saya menikah dan saya tidak bekerja lagi di tempat beliau. Ketemu lagi kalau tidak salah tahun 2010. Saat itu beliau masih belum seperti sekarang. Beliau masih ngontrak di rumah berpetak, masih kursus juga, kursus bahasa Inggris. Para mahasiswa, saya bertemu lagi dengan beliau di situ. Dan hilang kontak lagi dengan beliau pada tahun 2012. Beliau sempat melamar di sekolahan saya menjadi seorang guru. Tidak lama, kalau nggak hanya 1 semester beliau mengajar di tempat saya, karena kemudian beliau resign karena saat itu beliau sakit, sakit pingsan di sekolah, dan digantikan oleh suaminya, dan tidak lama dua-duanya juga resign dari sekolah. Tahun 2015 bertemu lagi, itu hilang kontak lagi dengan Teh Zahra ya. Akhirnya tahun 2015 saya bertemu lagi dengan beliau. Saat itu beliau mendaftarkan putra-putrinya, mendaftarkan Faja, Fatan sama Batris di sekolah saya. Dari situ komunikasi kami berjalan lagi, sering main lagi, sering curhat lagi gitu. Akhirnya beliau menggandeng tangan saya untuk berbisnis Batresia. Yuk Teh, mau ikutan nggak bisnis Batresia gitu? Apa sih Batresia? Saat itu kemasannya belum seperti ini, masih kemasan jadul. Batresia itu apa sih? Itu kosmetik gitu ya. Teman-teman saya banyak yang sukses, wah. Tapi saya nggak punya uang Teh gitu. Saat itu beliau sedang membuka lowongan untuk menjadi distributor utama. Saat itu modalnya kalau tidak salah 30 juta. Wow, saya tidak punya uang sebanyak itu gitu, boro-boro untuk modal seperti itu, untuk makan sehari-hari aja saya banting tulang gitu. Akhirnya saya menjual perhiasan saya dengan tabungan, ditambah dengan tabungan suami saya izin sama suami, Mas, diajakin Teh Zahra gabung Batresia. Awalnya beliau sangat bukan tidak setuju, tapi beliau sangat protektif gitu dengan kamu bisnis apa gitu ya, dengan siapa. Tapi ketika saya utarakan dengan Batresia, beliau langsung, karena beliau kenal juga dengan Teh Zahra ya, kenal dekat dengan Teh Zahra. Akhirnya di situ saya bismillah untuk gabung Batresia, bismillah untuk berjuang bersama Batresia dari situ. Alhamdulillah, qadarullah, saya bisa daftar haji. Alhamdulillah, dari hasil Batresia mengajak ibu, suami sama saya bertiga daftar haji. Dan di tahun ketiga saya mendapatkan reward dari Batresia di Januari 2019. Saya mendapatkan reward, yaitu 1 unit mobil Ayla dan 1 umroh.